sampai 38 derajat Celcius, satunya 3/4 air hangat. Jadi ada 2 air hangat ya di dalam baskom. Kemudian gelas bayinya, gelas. Habis itu 2 handuk, satunya untuk mengeringkan, satunya untuk alat mandi, kemudian baju ganti. Ini anggap ada bajunya ya. Kita tidak boleh menggunakan bedak ataupun tidak boleh menggunakan minyak telur karena itu bisa mengiritasi pada bayi baru. Cukup dengan sabun cukup saja. Ditambah dengan topi, sarung tangan, sarung kaki ya, lengkap. Kemudian di sini ada bengkok. Kemudian di sini ada, ini prinsipnya adalah bersih ya. Ada sarung tangan. Ini adalah kasa yang masih dibungkus kasa steril ya. Jadi masih dibungkus tas pura-puranya. Terus ini ada kapas untuk membersihkan mata. Kemudian ada kapas cebok. Harusnya ini kapasnya lebih besar ya, kapas cebok. Kemudian ada ten ya. Jadi ini adalah alat-alat yang kita perlukan untuk memandikan bayi ya. Jadi langkah pertama yang kalian lakukan adalah verifikasi order. Artinya verifikasi order itu kamu cek bayi ini memang bisa untuk dimandikan atau tidak. Kan ada bayi-bayi tertentu yang tidak diizinkan untuk ya. Jadi verifikasi order dulu. Setelah itu kita ke pasiennya untuk membuat kontrak. Karena memandikan ini adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh keluarga bayi, terutama adalah ibu bayi. Jadi tindakan kita termasuk dalam dalam hal discharge planning, persiapan pasien pulang. Karena kalau pulang pasien, jadi bedakan antara discharge planning dengan dengan health edukasi ya, beda. Kalau misalnya discharge planning itu adalah untuk menyiapkan bagaimana perawatan selanjutnya di rumah. Jadi gitu ya. Cek dulu, kemudian setelah itu kalian datang ke pasien, bikin kontrak dan menjelaskan prosedur apa saja yang akan dikerjakan pada bayi ya. Akan ini kan anaknya sudah lebih dari 6 jam ya, berarti ini sudah kita untuk dimandikan ya. Tapi sebelumnya nanti saya akan coba cek bahwa bayi ini dia tidak terlalu dingin atau tidak, penapasnya bagaimana. Jadi kondisi tanda-tanda vital itu harus dicek dulu karena apa? Bayi akan resiko hipotermi jika dia katakanlah memang sudah hipotermi, dia sudah sesek ya. Jadi itu akan memperparah. Kemarin pelajaran yang kemarin ya. Jadi kita harus kaji dulu bayi ini tidak dalam kondisi hipotermi atau hipotensi semuanya ya. Kondisi tidak usah, hanya nadi saja ya. Jadi Bu, ini bayinya nanti akan saya mandikan ya. Jadi sementara saya mengerjakan, nanti Ibu lihat. Tapi nanti pertemuan berikutnya nanti Ibu yang harus memandikan ya. Nanti Ibu lihat dulu apa saja yang harus dikerjakan. Jadi nanti kalau bertanya silakan. Boleh saya boleh memandikan bayinya Bu? Boleh. Jadi langkah yang pertama kalian lakukan adalah menyiapkan baju dan gedung bayi ya, plus topinya ini ya, baju, topi, popok, sarung tangan, sarung kaki, topi, pura-puranya ya, sarung kaki. Kemudian kita menyiapkan untuk handuk keringnya, mandi. Kemudian kita siapkan juga untuk alat mandi. Setelah itu yang kalian lakukan adalah ngecek tem suhu. Oh, ini kasih bisa minum apa enggak? Oh, bisa ya. Anaknya 36,8, jadi dia tidak mengalami kedinginan, jadi bisa untuk menikah. Ya. Ibunya masih trauma. Dan setelah itu kalian cek airnya harus hangat-hangat suhu, perkirakan aja sebenarnya air sampai 30. Setelah itu yang kalian lakukan adalah cuci tangan. Oh iya, cuci tangan. Oh, ada yang lupa lagi. Meskipun ini meskipun dia bayi, kita harus melindungi privasinya ya. Malinda kalau ini kita kasih cancel atau kita tutup ruangan ibunya. Di sini kan ada bayi-bayi yang rumiin. Setelah itu kita cuci tangan 7 langkah. Setelah itu kita masang tangan. Langkah yang pertama kalian lakukan adalah sebelum mengekspos semua bagian badan bayi, kalian harus membersihkan
matanya dulu. Yang 3/4 ya, dengan air bersih aja. Kemudian perik ya. Itu cuci tangan. Iya. Kita kayak spoon ya, Wisan ya. Oh iya. Ya. Kemudian kalian bersihkan juga telinganya pakai air. Karena biasanya kalau bayi baru lahir biasanya penuh dengan vermicaciosa yang kayak lemak itu loh ya. Terus ada di lipatan-lipatan. Oleh karena itu kalian harus bersihkan. Telinga duluan ya. Dalamnya tidak perlu dibersihkan ya. Setelah itu yang kalian lakukan adalah membuka baju. Belum, tidak boleh mengekspos bagian atas bayi. Kita harus melindungi bayi dari terpapar. Jadi yang dilakukan adalah sudah pakai aku mending pakai spoon aja biar kamu nggak aneh. Iya. Ntar lupa. Lupa nggak namanya? Iya, spoonnya soalnya kasih ya. Bahasa yang baru. Coba yang laki-laki cari di situ. Kan ada area injeksi laki-laki. Yang laki-laki. Mbak, ojo sampean, Mbak. Manis semangat. Lumayan. Suwere lari. Kayak Roni. Kayak Roni. Kalau mau lalu Sudah. Sudah ya. Sebentar lagi. Ini adalah kapasitor ya. Kalian bersihkan dari bagian atas ke bawah. Lagi balik ya. Entah dia pipis, entah dia pup. Cuma hanya pipis saja atau BAB tetap dibersihkan ya. Setelah itu kalian bersihkan pakai air ya tadi. Kalian bersihkan untuk genitalia. Jadi kalau misalkan yang laki-laki, penisnya kalian tarik, kemudian bersihkan bagian luarnya, terus dikembalikan lagi. Kemudian kalau perempuan berarti mayornya ya, stret, balik, stret, ya. Sudah, setelah ini boleh ini dibuat lap dulu. Kemudian kalian buka bajunya, seret, ya. Kemudian kalian ambil ini kan mau Dua bareng. sampahnya. Tempat baju. Oh, tempat Biasanya ini kan masih pakai ini ya, sistem rasanya. Kemudian kalian bilas dulu baju-bajunya bagian atas dulu ya. Itu dong bilang gitu. Dan yang bagian belakang punggungnya, setelah itu harus diberikan Sabun. Ingat, tidak boleh menyapu bagian Mata. ya. Oh, keramas boleh tapi. Keramas boleh sedikit ya. Terus ini apa namanya? Biasanya vermicaciosa-nya, warnanya, ininya ya. Kalian bersihkan. Ya, semuanya. Setelah depan semuanya, sini. Yang paling belakang juga, semuanya lipatan-lipatannya kalian bersihkan. Setelah itu kalian bilas dengan yang air sebelah sini masih pakai sabun ya. Kemudian setelah itu dicemplungkan, dibilas ya airnya. Jadi pegangnya harus di lengannya biar tidak merusuk. Jadi lengan, leher dan bawah. Kalau ini tidak akan merusuk ya. Boleh pegang pakai tangan kanan, jadi boleh disanggah ya. Setelah itu dimasukkan yang air 3 seret ya. Ini pegang Semuanya ya, atas kan sudah bersih ya. Kita aja tidak apa-apa. Kemudian dibalik tetap dengan lengannya dipegang, seret ya. anak yang tenggorok. Jadi ya, tetap lengannya yang dipegang. Sudah sampai bersih. Jadi bolak-balik ya. Sampai dibalik. Terus dibalik, sudah selesai. Dibolak lagi ya. Ambil, aduk, kering.
Ini taruh lagi di Tempat sampah. Ini tempat kotor. Tempat baju kotor. kotor. Ingat, kalau pada bayi tidak disopos-sopos. Jadi cuma ditekan-tekan saja. Ya, ditekan saja. Tekan saja. Jangan diginikan ya. Jadi cuma ditekan-tekan saja. Dan setelah itu ditaruh di tetap memindahkan selalu bahu dan lengannya dipegang. Setelah itu kalian pasang tangannya enggak. Ini prinsipnya adalah ini ya, tapi pakai kasa steril ya. Jentik jempol. Nah. Jadi masangnya sudah bisa ya. Strip. Ya. Strip. Ya, ini udah lagi. No, iso ngangkat ini ya. Jadi disilang 1 kali saja ya. Sudah. Setelah itu biarkan tangannya. Terus putar ke bawah. Tidak perlu digedong. Jadi hanya sekedar menghangatkan saja. Pasang tangan, pasang kaki, pasang baju. Oke. Jadi gini, stres. Bahasa Krito, nggak boleh stres. Ya. Stres. Oke, pakai. Jangan itu. Hijaban. Ini hijaban. Anak Aisyah yang kita. Pura-pura mulut. Ini adalah setelah selesai maka taruh kembali di ranjangnya ibunya, kemudian bersihkan semua alatnya, ya, kemudian buka cuci tangan 7 langkah. Setelah itu belum kasih respon ibunya dulu ya. Gimana Bu? Kira-kira sudah gimana? Nanti kan sore ya, sore kita akan memandikan lagi. Nanti ibu coba mengerjakan, tapi kalau ibunya masih belum berani, coba nanti ibu yang mengasisten saya, membantu saya. Ya, tapi tetap nanti sedikit-sedikit ibu harus memegang dan memandikan. Terus itu paginya lagi kita kontrol lagi, ibu sendiri yang memandikan. Ya, akhirnya ya. Kira-kira sudah nggak kita ketemu lagi nanti sore ya. Siap. Ya, setelah itu bereskan semua alat ya. Terus buka sketsa lagi dokumen. Jadi apa yang kalian temukan ketika memandikan? Bagaimana respon bayinya? Misalkan kalau biasanya mandi itu ketemu, kok ada benjolan dan sebagainya. Oh ternyata kok ada mumar. Seperti itu data semuanya. Jangan lupa tanggal, nama terang dan bulan. Selesai. Ada 25 item. Nilai skor minimal bisa lulus adalah 78. Jadi kalian minimal tidak boleh salah lebih dari 7. Kalau kalian salah 7 item, maka tidak. Nanti toolnya saya tulis. Jelas? Bagi menjadi 5 kelompok dan kerjakan alatnya sudah ada di sini. Ayo.